Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenetri Suleha. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai sejarah kebudayaan Islam kelas 8 MTS. Di bab pertama membahas mengenai Daulah Abbasiyah. Lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak pernah lepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang bernama Ali bin Muhammad, Ali bin Abdullah. Sebagai sepupu Rasulullah, ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menanamkan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah, dan gerakannya tersebut dilanjutkan oleh Ibrahim bin Muhammad yang merupakan cucu dari Ali bin Muhammad. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad mendapatkan perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir Daulah Umayyah, dan menganggapnya sebagai ancaman negara. Untuk meredam gerakan Ibrahim, pada tahun 128 Hijriah, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengangsingan. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas makin gencar melakukan pemberontakan. Dibantu oleh Abu Muslim al-Khusarani, Abu Abbas as-Soffah, dan juga Abu Ja'far al-Mansur, mereka melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan juga menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ia terkepung di kota Damaskus. Walaupun ia sempat berhasil melarikan diri ke Yordania, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Pemimpin Daulah Abbasiyah yang pertama yaitu adalah Abdul Abbas as-Soffah, yang kedua Abu Ja'far al-Mansur, yang ketiga Al-Mahdi, yang keempat Musa al-Hadi, yang kelima Harun ar-Rasyid, yang keenam Al-Amin, yang ketujuh Al-Ma'mum, yang kedelapan Al-Mustashim, yang kesembilan Al-Watsqid Billah, yang kesepuluh Al-Mutawakkil 'alallah. Faktor keruntuhan Daulah Abbasiyah. Faktor internal lebih banyak berperan sebagai penyebab kehancuran Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah hubud dunya, kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Periode awal Daulah Abbasiyah berkuasa menghasilkan kemakmuran dan juga kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kondisi ini mendorong generasi khalifah berikutnya untuk hidup lebih mewah dari khalifah sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan pemborosan uang kas negara. Yang kedua adalah konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Pada periode kedua khalifahan Daulah Abbasiyah, perebutan kekuasaan nampak jelas. Pada periode ini hanya 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Selebihnya, para khalifah yang meninggal itu diracuni, dibunuh, ataupun diturunkan paksa. Yang ketiga, meningkatnya konflik keagamaan. Konflik antara kelompok Sunni Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak pernah selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. Yang keempat, melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Daulah Abbasiyah banyak memperoleh kemakmuran, sehingga mampu membayar tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan juga pertahanan negara. Persoalan inilah yang memicu merosotnya jiwa patriotisme dan juga nasionalisme rakyat Daulah Abbasiyah. Faktor eksternal kemunduran dinasti Abbasiyah. Penyerangan tentara Mongol atas Baghdad yang dipimpin oleh Hulang Wuhan pada tahun 1258 Masehi. Saat itu, Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah. Setelah kota Baghdad hancur dan Khalifah Daulah Abbasiyah terbunuh, maka berakhir kekuasaan Daulah Abbasiyah.
Nah, di sini ada beberapa faktor eksternal. Yang pertama, banyak muncul pemberontakan. Setelah periode kedua, Khalifah Daulah Abbasiyah tidak sekuat para pendahulunya. Kebijakan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat, tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat, mengakibatkan banyak desa-desa ataupun daerah-daerah yang memberontak dan akhirnya memisahkan diri dari pemerintahan pusat Daulah Abbasiyah. Yang kedua, dominasi bangsa Turki dan juga bangsa Persia. Bangsa Turki dan Persia banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Segala persoalan terkait dengan jalannya roda pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Turki dan juga bangsa Persia. Kedudukan Khalifah Daulah Abbasiyah benar-benar hanya sebatas pemerintahan boneka saja. Selanjutnya yaitu adalah bab 2 mengenai kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama muslim Daulah Abbasiyah. Yang pertama, ilmuwan muslim. Dalam bidang kedokteran, di sini ada tokoh Ali Ibnu Robban At-Tabrani yang merupakan dokter termasyhur pada abad klasik. Ali bin Sahl Rabban At-Tabar lahir pada tahun 838 Masehi. Pada awalnya, beliau adalah seorang yang beragama Kristen dari Tabaristan. Ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ayahnya adalah seorang dokter dan juga penulis kaligrafi yang hebat. Dan dari ayahnya, Ali At-Tabrani pertama kali belajar ilmu kedokteran. Lalu Ali At-Tabrani wafat pada tahun 870 Hijriah ataupun 870 Masehi. Tokoh yang kedua adalah Ar-Razi, yaitu penemu penyakit cacar air dan juga darah tinggi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, yang dilahirkan di kota Rai, Tehran, ibu kota Iran, di Baghdad, yang dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang ia dirikan sendiri. Semasa hidupnya, ia menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah, yang diantaranya 1. Al-Hawi, yaitu buku komprehensif. Buku ini dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran, yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi, Faraj bin Salim, pada tahun 1279 Masehi. Yang kedua adalah Al-Judari wal Hasbah. Buku ini membahas mengenai penyakit cacar air, campa, dan bisul, serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Buku ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Venesia pada tahun 1565 Masehi. Tokoh selanjutnya yaitu adalah Ibnu Sina. Di barat dikenal dengan nama Avicenna. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Orang Arab memberinya gelar Syekh Rais, yaitu pemimpin yang terpelajar, yang lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat pada tahun 1037 Masehi. Sebagai dokter, Ibnu Sina lebih suka tindakan preventif daripada kuratifan, yang selalu menguatkan aspek rohani dan jasmani pasien dalam pengobatannya. Karya Ibnu Sina yang pertama adalah Al-Qanun fi Tibbi, yaitu adalah dasar-dasar ilmu kedokteran. Yang kedua adalah Asy-Syifa. Tokoh selanjutnya yaitu adalah Al-Kindi, filsuf muslim pertama. Al-Kindi atau orang yang bernama lengkap Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi, seorang putra gubernur yang lahir di Kufah sekitar tahun 801 Masehi, lalu menetap dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 673 Masehi. Di barat, ia dikenal dengan nama Al-Kindus, yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah Al-Amin, Al-Ma'mum, Al-Mustashim, Al-Wathiq, dan Al-Mutawakkil. Karena merupakan keturunan Arab asli, maka ia memperoleh gelar filsuf Arab. Dan ia memang merupakan representasi pertama dan terakhir dari seorang murid Aristoteles di dunia timur yang murni keturunan Arab. Selanjutnya yaitu adalah Imam Bukhari. Nama lengkapnya yaitu adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muqirah al-Ja'fi
bin Barzibah al-Bukhari yang lahir pada bulan Syawal 194 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan di Asia Tengah, sehingga dikenal dengan panggilan Al-Bukhari. Untuk mengumpulkan dan menyelesaikan hadis sahih, Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota untuk menemui para rawi hadis, di antaranya kota Basrah, Mesir, Mekah, Madinah, Kufah, Baghdad, hingga Asia Barat. Selanjutnya yaitu adalah Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Imam Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Hausyad Al-Qushairi An-Nasaiburi yang dilahirkan di Nasaibur pada tahun 204 Hijriah. Nasaibur saat itu termasuk wilayah Rusia yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Mawara An-Nahr, daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun, Uzbekistan, Asia Tengah. Imam Muslim banyak menulis kitab-kitab hadis, di antaranya yang termasyhur adalah Al-Jami' As-Sahih atau dikenal sebagai Sahih Muslim, Al-Musnad Al-Kabir, Al-Asmah Wal-Kun, Al-Alil, Al-Quran, Su'alat Ahmad bin Hanbal. Di bab ketiga, menjelaskan mengenai kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Berdirinya Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Makkah, Hejaz, dan juga Zabarkir. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penanaman Al-Ayyubiyah dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi, yang diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermadzhab Sunni menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Kemajuan bidang pendidikan. Pemerintahan Daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Damaskus, ibu kota Syuriah, masih menyimpan bukti yang menunjukkan jejak arsitektur dan juga pendidikan yang dikembangkan para penguasa Daulah Ayyubiyah tersebut. Maka tidak hanya merenovasi dinding-dinding pertahanan kota, menambah beberapa pintu gerbang dan menara, serta membangun gedung-gedung pemerintahan yang masih bisa digunakan hingga sekarang, tetapi juga mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus yang difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis. Madrasah ini terus berkembang dan menyebar ke seluruh pelosok Syuriah. Bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hal perekonomian, pemerintahan Daulah Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa Muslim di wilayah lain, membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Hubungan internasional dalam perdagangan, baik jalur laut maupun jalur darat, semakin ramai dan membawa pengaruh bagi negara Eropa dan juga negara-negara dikuasainya. Sejak saat itu, dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit, bank termasuk letter of credit. Bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Selanjutnya dalam bidang pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya, pada sektor pertanian, Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pengembangan waduk dan bendungan, serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Para petani merasakan manfaat dari fungsi irigasi, waduk, dan juga terusan yang dibangun. Salah satu hasil produknya adalah panen melimpah seperti kurma, gula, dan juga gandum. Bab keempat, pemimpin besar dan ilmuwan Islam Daulah Ayyubiyah. Pemimpin besar Daulah Ayyubiyah. Setelah Sultan Salahuddin Ayyubi meninggal dunia, daerah kekuasaan yang begitu luas terbentang mulai dari Sungai Tigris hingga Sungai Nil, dinasti Ayyubiyah semakin lebih kurang
79 tahun Daulah Ayyubiyah berkuasa. Terdapat 9 orang penguasa. Yang pertama, Sultan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Yang kedua, Sultan Al-Aziz Imanuddin. Yang ketiga, Sultan Al-Mansur Nasiruddin. Yang keempat, Sultan Al-Adil Syaifuddin. Yang kelima, Sultan Al-Kamil Muhammad. Yang keenam, Sultan Al-Adil Saifuddin. Yang ketujuh, Sultan As-Soleh Najmuddin. Yang kedelapan, Sultan Al-Mu'azzam Turansyah. Yang terakhir, Sultan Al-Ashraf Muzaffaruddin. Selanjutnya, sastrawan penulis qasidah burdah yang bernama Al-Busiri. Nama lengkapnya adalah Safaruddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah As-Sanhaji Al-Busiri, yang lahir pada tahun 1212 Masehi di Maroko. Beliau adalah seorang sufi besar, pengikut tarekat Zazlizah. Al-Busiri lebih menonjol dalam bidang sastra, dengan hasil karyanya yang terkenal yaitu adalah Qasidah Burdah yang diciptakannya pada abad ke-7 Hijriah dan dibaca dalam berbagai acara. Qasidah Burdah adalah mutiara syair kecintaan kepada Rasulullah. Puisi pujian Al-Busiri kepada Nabi tidak terbatas pada sifat dan kualitas pribadi Nabi, tetapi mengungkap kelebihan Nabi yang utama, yaitu adalah mukjizat Al-Quran. Tokoh selanjutnya adalah Abdul Latif Al-Baghdadi, merupakan ahli ilmu mantik ataupun logika. Seorang ulama yang berpengaruh yang menginspirasi ulama-ulama Al-Azhar lainnya, ahli ilmu mantik, bayan, hadis, fikih, ilmu kedokteran, dan juga ilmu lainnya, sekaligus sebagai tokoh berpengaruh dalam pengembangan dan penyebaran mazhab Sunni di Mesir. Tokoh selanjutnya adalah Abu Abdullah Al-Qudai yang merupakan ahli ilmu fikih. Ahli fikih, hadis, dan sejarah. Beberapa karyanya adalah Asyihab Bintang, Sanadus Sihah Perawi Hadis Sahih, Manaqib Al-Imam Ashri As-Syafi'i, Budi Pekerti Imam Syafi'i, Anba' Al-Anbiya, Cerita Para Nabi, Uyun Al-Ma'rif, Mata Air Ilmu Pengetahuan, Al-Muhtar Fiz Zikir Al-Qutat Wal Ansar, buku sejarah Mesir. Bab 5, yaitu adalah Daulah Mamluk, pelanjut kemajuan kebudayaan Islam. Kelahiran Daulah Mamluk. Daulah Mamluk berkuasa di Mesir pada tahun 1250 hingga 1517 Masehi. Meskipun Daulah Mamluk terdiri atas berbagai ras yang berbeda-beda, mereka mampu mengapresiasi dengan baik pembangunan arsitektur dan kesenian, sehingga dalam dua bidang tersebut, Mesir boleh dibandingkan dengan daulah-daulah yang lain. Bahkan Kairo hingga saat ini masih menjadi tempat yang indah bagi dunia peradaban Islam. Daulah Mamluk berfaham Islam Sunni, serupa dengan pendahulunya, yaitu adalah Daulah Ayyubiyah. Sultan Daulah Mamluk, yaitu Sultan Al-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bunqadari. Sultan Mamluk yang paling terkenal adalah Sultan Al-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bunqadari. Pada awalnya ia adalah seorang budak dari Turki. Namanya diperoleh dari tuan pemiliknya, yaitu Hammah, sebelum dibeli oleh Sultan As-Sahih Al-Ayyub. Baibar diangkat menjadi pemimpin pasukan pengawal oleh Sultan Sahih Al-Ayyub. Bahkan karir militernya berjalan mulus hingga ia berhasil menjabat sebagai komando militer tertinggi di wilayah tersebut. Kapasitas Sultan Baibar Al-Bunqadari lebih dari sekedar pemimpin militer. Ia tidak hanya berhasil mengorganisasi angkatan perangnya, membangun kembali angkatan laut, dan memperkuat benteng Suriah, tetapi beliau juga menggali sejumlah kanal, perbaikan pelabuhan, serta menghubungkan Kairo dan juga Damaskus dengan layangan burung pos yang hanya membutuhkan waktu 4 hari. Terminal-terminal kuda didirikan di setiap pos pemberhentian yang siap mengangkut kapanpun.
kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mamluk dalam bidang ekonomi. Pada masa ini, hasil pertanian meningkat. Hal ini dikarenakan dalam bidang ekonomi didukung oleh pembangunan jaringan pengangkutan serta komunikasi antara kota, baik laut maupun darat. Keteguhan Angkatan Laut Daulah Mamluk sangat membantu pengembangan ekonominya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.